Bab 409. Mengenaskan. Dia mengerti Kilian memperingatkannya jika dia tidak mengeluarkan 10 triliun. Dia akan mati. Setelah Tuan Teddy dan Sylvester saling memandang beberapa kali, dia melunak, "Oke. Aku akan membayar 10 triliun. Tetapi kamu harus melepaskanku." Kilian mengangguk, "Ya, tidak masalah. Selama ada 10 triliun. Nyawa anjingmu tidak berharga." VTTT. Tuan Teddy hampir muntah darah. Belum lagi diperas 10 triliun. Tapi juga dihina seperti ini. Sylvester segera suruh orang transfer uang ke sini. Di bawah penanganan Sylvester dan Tania, 10 triliun dengan cepat ditransfer ke akun. Kilian berkata sambil tertawa. "Selamat datang kembali kepada Tuan Teddy. Telah berkontribusi untuk Anhemia." Bang! Tuan Teddy tersandung dan jatuh ke tanah. Betapa mengenaskan. Tuan Teddy datang ke Anhemia dengan menggebu-gebu dan pergi dalam waktu 3 hari. Selain meninggalkan ombak hitam dan putih di Anhemia, masih menghabiskan 10 triliun untuk bisa pergi. Berita itu menyebar dengan cepat. Reaksi semua pihak di South Mantis sangat terkejut. Bahkan Raja Neraka, Tuan Teddy, ditendang keluar dengan begitu menyakitkan. Apa Anhemia begitu menakutkan? Bukankah 3 gunung di Anhemia runtuh? Apa ada kengerian lain di Anhemia? Semakin banyak keluarga yang berkuasa menjauh dan menganalisa diam-diam. Mereka juga secara bertahap menyadari bahwa daging empuk di Anhemia tidak enak. Harus memiliki gigi yang sangat keras. Kecuali jika kalian dengan sepenuh hati berkontribusi pada Anhemia dan mematuhi semua aturan Anhemia. Jika tidak, bahkan Tuan Teddy tidak dapat melakukannya. Ini jelas merupakan aib terbesar dalam hidup Tuan Teddy. Semua orang juga mengerti bahwa Tuan Teddy tidak akan berhenti begitu saja. Dia pasti akan datang ke Anhemia untuk membalas dendam. Meminta 10 triliun Tuan Teddy. Tentu adalah maksud dari Nathan. Dewa Perang. 10 triliun sudah didapatkan. Bagaimana uang ini mau dibagi? Kirin dan Tania mendatangi Nathan untuk bertanya. Masukkan semua uang ini untuk pembangunan Anhemia. Pertama, mendirikan yayasan penyediaan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, membangun lebih banyak panti jompo, panti asuhan, sekolah dasar harapan. Ketiga, berinvestasi dalam pengembangan sektor lemah daerah Anhemia. Contohnya seperti produk pertanian. Kata Nathan. Mendengar ini, mata Kirin dan Tania berbinar. Mereka tidak bisa mengikuti pola pikir Nathan. Mereka berpikir bahwa Nathan akan menggunakan 10 triliun hanya untuk pengembangan Jordan Group. Tania berkata dengan khawatir, "Tuan Nathan, Tuan Teddy ini pasti akan kembali. Dia adalah tuan yang tidak pernah mau rugi." Nathan merokok dan tertawa. "Itu lebih bagus. Lain kali tidak bisa hanya 10 triliun. Aku malah berharap akan ada lebih banyak orang bodoh seperti Tuan Teddy. Itu akan lebih bermanfaat bagi perkembangan Anhemia." VTTT. Kirin dan Tania hampir muntah darah. Jika bos besar di South Mantis tahu tentang situasi ini, mereka mungkin akan marah. Tak seorang pun di Anhemia menyangka Tuan Teddy akan melarikan diri dari Anhemia dengan cara yang mengenaskan. Yang paling diuntungkan adalah keluarga Gareth. Tuan Teddy sangat tangguh malam itu. Semua orang mengira ini adalah akhir dari keluarga Gareth. Siapa sangka ternyata Tuan Teddy yang akan dipukul mundur. Setelah mengalahkan Tuan Teddy, nilai pasar dari keluarga Gareth dan Jordan Group naik lagi. Sudah menjadi 2 pilar utama Anhemia. Hari ini, Nathan baru saja tiba di perusahaan dan Jolene langsung mencarinya. "Cepat bersiap-siap. Sebentar lagi seorang reporter akan datang untuk wawancara. Ingat, dandan yang rapi." Jolene meminta seseorang untuk memberinya setelan jas. Nathan tidak mengenakan jas. "Tidak perlu." Segera setelah itu, para wartawan yang datang untuk wawancara tiba. "Hah, kenapa kamu, Nathan?" Bab 410. Dilaporkan. Reporter cantik bertanya dengan suara keras. Tampak terkejut. Nathan menggosok matanya dan melihat dengan cermat. Akhirnya mengingatnya. Reporter cantik di depannya adalah reporter magang yang baru saja bergabung dengan Anhemia TV 6 tahun lalu. Saat itu, dia datang untuk mewawancarai dirinya dan Jordan Day.
Nathan dengan jelas ingat bahwa reporter ini tidak jujur. Merayu dirinya. Setelah ditolak, dia mencoba menggoda Jordan. Tetapi dia juga gagal. Setelah itu, Nathan melaporkannya. Gadis itu dihukum. Kualifikasi magangnya dibatalkan. Dia tidak akan pernah dipekerjakan oleh stasiun TV. Tanpa diduga, dia masih di stasiun TV sekarang. Dan melihat gayanya, dia sudah menjadi reporter senior yang penting. Betul sekali. Setelah Maggie dilaporkan oleh Nathan saat itu, dia dikeluarkan. Tetapi kemudian, Maggie mencoba yang terbaik. Tidur dengan orang yang bertanggung jawab di stasiun TV. Dia kembali ke stasiun TV lagi. Juga berkembang dengan mulus sepanjang jalan. Sekarang, dia adalah bunga dari stasiun TV dan reporter paling penting. Dia cantik dan memiliki penampilan yang baik. Dia memiliki status tinggi di lingkarannya dan merupakan kartu truf besar dari stasiun TV. Karena Jordan Group berkembang dengan sangat baik, ia mengirim truf ini untuk melakukan wawancara. Sebelum datang, Maggie sangat gugup. Bagaimanapun, Jordan Group adalah tulang punggung Anhemia. Di hadapan perusahaan sebesar itu, dia juga penuh dengan kekhawatiran. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengumpulkan koneksi. Akan lebih baik jika dia ada hubungan dengan Killian atau bos besar di belakang Jordan. Maggie membawa stoking dan barang-barang lainnya di tasnya, siap mempersembahkan dirinya kapan saja. Tapi tidak menyangka bahwa orang yang akan diwawancarai adalah Nathan. Nona Maggie. Orang ini bernama Nathan. Ini adalah orang yang diutus oleh Direktur Jolene untuk wawancara ini. Asisten Jolene memperkenalkannya. Maggie sedikit mengernyit dan bertanya penasaran. Bisakah kamu memberitahuku apa identitas Tuan? Nathan. Oh, dia konsultan teknis. Aku juga tidak tahu mengapa Direktur Jolene memintanya untuk diwawancarai. Menurutku, dia yang paling tidak pantas. Masih lebih baik penjaga keamanan atau petugas kebersihan. Asisten Jolene mencondongkan diri ke telinga Maggie dan mengeluh dengan suara rendah. Jika Nona Maggie tidak puas, aku akan memberi saran kepada Direktur Jolene untuk mengganti orang yang punya kedudukan lebih penting untuk diwawancara. Asisten itu bertanya. Maggie tersenyum dan berkata, tidak perlu. Dia sudah cukup. Baiklah. Nona Maggie, kalian mulai saja. Bila ada yang dibutuhkan bisa langsung mencariku. Setelah asisten pergi, Maggie mulai melihat Nathan dengan seksama. Nathan, tidak disangka suatu hari kita akan bertemu dengan cara ini. Aku tidak menyangka kamu masih tinggal di Antra Group. Maggie tertawa. Nathan juga tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu masih di TV. Bukankah kamu dipecat? Kameramen di sebelahnya mencibir. Tolong perhatikan kata-kata Anda. Nona Maggie sekarang adalah kartu truf di stasiun TV. Reporter paling hebat. Maggie tersenyum bangga pada Nathan. Bagaimana kamu melakukannya? Mungkinkah? Nathan menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu mengetahui apa yang akan dikatakan Nathan. Maggie gemetar karena marah. Aku mencapai titik ini dengan kemampuanku. Tidak seperti seseorang. Aku mendengar bahwa mereka mengandalkan hubungan. Menumpang makan minum. Sampah yang lebih buruk dari petugas keamanan dan kebersihan. Benar juga. Kamu baru saja dibebaskan dari penjara. Sudah bagus bila punya pekerjaan. Maggie mencibir. Kru lain yang ikut tidak bisa menahan diri berkata, Nona Maggie, bukankah Jordan Group terlalu menindas kita? Wawancara stasiun kita hanya diutus seorang mantan napi. Ini jelas tidak menganggap kita. Bersambung.